Kalau ingin mengenal budaya Banjar dan Dayak di Kalimantan Selatan, kira-kira dari mana sebaiknya kita mulai? Coba lihat itu. Hai. 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 Mungkin jawabannya ada di Museum Lambung Mangkurat. Disinilah ribuan koleksi menjadi saksi perjalanan panjang Banua, dari masa prasejarah, masa kerajaan, hingga kehidupan masyarakat Banjar dan Dayak. Tujuannya adalah daripada tamasa yang larang-larang, baik kita ke museum. Yuk, bersama Khazanah Banua, kita telusuri ruang demi ruang Museum Lambung Mangkurat untuk menemukan kisah-kisah yang membentuk sejarah dan budaya Banua. Salam museum. Museum di hatiku. Assalamualaikum dan sanaksa Banua, berdapat pulang kita di YouTube Khazanah Banua, kanal budaya dan pengetahuan lokal. Hari ini, Ulun mengajak Pian berkunjung ke Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru. Museum ini menyimpan ribuan koleksi yang menceritakan perjalanan panjang sejarah dan budaya Kalimantan Selatan. Museum Lambung Mangkurat berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 36, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Museum ini merupakan museum terbesar di Kalimantan Selatan yang menyimpan berbagai koleksi sejarah, arkeologi, etnografi, hingga budaya Banjar dan Dayak. Bagi siapa saja yang ingin mengenal perjalanan panjang sejarah Banua, tempat ini menjadi salah satu tujuan yang wajib dikunjungi. Karena arah ke Banjarmasin. Kalau ke sana itu yang ke Martapura. Ini lokasi museum di Banjarbaru. Oke, kita ke museum. Hari ini suasana museum terlihat cukup ramai. Sebagian besar pengunjung merupakan siswa, guru, dan orang tua dari Miss Anur Kabupaten Banjar. Apa lihat nak? Terciduk anak ulun nah, hari ini banyak fotonya pun banyak. Nasib beneran. Miss Anur. Alamatnya? Alamatnya di Desa Antasan Senok, RT 6. Dia sekaligus ingin memperkenalkan benda-benda sejarah, juga sambil sekaligus dari tadi ke tempat asrama haji manasik, sekaligus ke tempat sini, sekaligus melewati. Rombongan ini datang untuk mengenal sejarah dan budaya Banua secara langsung. Kunjungan ke museum menjadi bagian dari pembelajaran di luar kelas, sehingga para siswa tidak hanya membaca sejarah dari buku, tetapi juga dapat melihat langsung berbagai peninggalan yang menjadi saksi perjalanan Kalimantan Selatan. Ini baru nih Pak, malam sampai jam 1 ya, sampai jam 12 kah? Terus ada kebijakan sampai jam 3 Sabtu Minggu. Berarti bukanya setiap hari mulai jam 8. jam 8 pagi. Ya. Tutupnya jam berapa? Jam 3 kalau tiket kalau sana jam 4. Jam 4. Kami kan 1 jamnya tuh memberi waktu mereka berkemas untuk pulang. Nah. Kalau harga tiketnya berapa kan? Yang dewasa 5.000 Pak. Kalau anak-anak tuh 2.000. Anak-anak tuh maksudnya dari TK sampai SMP. Kalau dewasa tuh SMA sudah dewasa. Kalau turis tuh 10.000. Turis 10.000. Kalau rombongan Ya tadi rombongan 2.000 tadi tuh. 2.000. Yang anak-anak tadi tuh. Kalau dewasanya 3.000. Kalau rombongan tuh berapa orang? Rombongan tuh maksudnya 10 orang. 2 orang minimal. Ya. Ada Bapak. Museum Lambung Mangkurat buka setiap hari, mulai pagi hingga siang. Tiket masuknya pun sangat terjangkau. Yuk, ajak anak-anak dan keluarga untuk berkunjung sambil menikmati wisata edukasi. Jangan bayar. Sebelum memasuki ruang pamer, mari kita mengenal terlebih dahulu sejarah singkat Museum Lambung Mangkurat.
Dengan begitu, kita dapat memahami peran penting museum ini dalam melestarikan sejarah dan budaya Kalimantan Selatan. Sejarah Museum Lambung Mangkurat bermula dari Museum Borneo yang didirikan Belanda pada tahun 1907 di Banjarmasin, lalu berganti nama beberapa kali hingga resmi berdiri di Banjarbaru pada 10 Januari tahun 1979. Batu peletakan pertama yang diresmikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu tahun 1979 diresmikannya museum ini. Nah, oleh Bapak Dr. Daud Yusuf. Kepala museum pertama yang ada di Museum Lambung Mangkurat ini yaitu adalah Bapak Edward Saleh. Nama museum ini mengambil nama dari Patih Raja Banjar, yaitu adalah Lambung Mangkurat, lalu dinamakan Lambung Mangkurat. Pada tahun 1979 hanya ada satu gedung yang terbangun, yaitu adalah rumah Bebungan Tinggi ini. Rumah yang biasa dihuni oleh seorang penguasa atau seorang raja. Nah, yaitu adalah rumah Banjar Bebungan Tinggi, seperti bangunan yang ada di samping. Sekarang, mari kita bersama-sama menjelajahi ruang-ruang pamer di Museum Lambung Mangkurat dan melihat berbagai koleksi yang menceritakan perjalanan sejarah serta budaya Banua. Sebelum masuk, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan mengenai museum. Untuk ruangan dan juga peraturan. Untuk ruangannya, hari ini kami membuka 5 ruang pameran yang kalian bisa buat lihat. Ruangannya ada apa aja? Yang pertama di bawah, di belakang Buan Tia, itu ada ruang sejarah. Candi Agung. Nah, ini potongan batu bata yang ditemukan di wilayah Candi Agung atau Candi Laras, mungkin daerah Candi Laras. Kalau ini potongan yang ditemukan di wilayah Candi Laras yang pernah kita bahas kemarin. Ini juga Candi Laras. Ini sejarah Keraton Banjar. Pertama, nomor 1 itu Tanjung Pura atau Tanjung Puri di wilayah Tanjung. Kemudian dia turun kedua di wilayah Amuntai, Nagara Dipa. Nah, lalu kemudian pindah ke Negara Daha di wilayah Nagara sekarang. Nah, dari Nagara Daha dia pindah ke sini, ke Kuin. Lalu kemudian dari Kuin ini pindah ke Martapura. Dari sana beberapa kali pindah ketika era kolonial. Nah, kita beralih ke Candi Laras. Ini namanya Candi Laras, temuan-temuan di wilayah Candi Laras. Di sini itu ada dia patung Nandi, bekas patung Nandi, kemudian ada tempat alas patung, nah, pecahan patung Batara Guru. Nah, itu replikanya, ini juga replika. Nomor 6 itu patahan lingga. Ini teman-teman yang ada di Candi Laras.
Ini wilayah Kerajaan Banjar. Ini senjata zaman dulu meriam lila. Museum. Ini tempat gamelan, alat-alat kesenian, gamelan keraton. Di ruang sini juga ada peninggalan Raja Pagatan. Nah, ini senjata-senjata era VOC. Itu namanya mandau. Hasan Basri, Pangeran Antasari. Ada 4 orang pahlawan nasional. Pangeran Muhammad Nur, Idham Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ulun Hafi, Ulun Novan, Ulun Alfat. Kami dari PKBM Harapan Baru yang ada di Banjarbaru di belakang SMP 1 Banjarbaru. Kami ke Museum Lambung Mangkurat ya mengobservasi museum ini sebagai tugas bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita berada di ruangan Pangeran Antasari. Seperti yang kita bisa lihat di belakang ini adalah pakaian dari Pangeran Antasari. Seperti yang kita tahu, Pangeran Antasari adalah ikon dari duit 2000 rupiah. Mari kawan-kawan kita ke Museum Lambung Mangkurat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah kita di Kalimantan Selatan. Kita coba ke ruangan yang lain ya. Terus yang di atas itu ada ruang kebudayaan. Karena naik tangga bukan ya. Terancam punah. Ini galam, ini galam. Oke, boleh. Renggiling, tanggiling ya orang Banjar. Ini biawak. Hutan galam. Ini pohon galam. Nah, kalau sini ya geologi, itu
biota laut, lingkungan masyarakat. Kita masuk ke ruang budaya. Etnografi Kalimantan Selatan. Langsung disambut rumah hubungan tinggi. Nah, itu kawin alat. Ini Gajah Baliku. Daerah sini wilayah untuk belajar tentang rumah-rumah Banjar. Sesampai ke sini juga masih tentang rumah Banjar. Nah, ini juga ada rumah Lamping. Ini juga ada padapuran. Ini dapurnya orang Banjar zaman dulu. Di lantai 2 ini juga ada hasil karya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari atau ruang khusus yang membicarakan tentang Syekh Muhammad Arsad. Siapa itu? Quran. Quran peninggalan Datuk Kelampayan. Ini berasal di Nah, tulisan sini sama. iya. Nah, tulisan Datuk Kelampayan dok. Ini Datuk Kelampayannya lah. Bisa lah Kelampayan. Bisa. Nah, itu Datuk Kelampayannya. Ini riwayat singkat beliau. Nah, ini lukisan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Beliau mufti kerajaan Banjar yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Kalimantan Selatan, di Kalimantan secara umum juga. Ketika beliau ini di Martapura. Itu pelaminan pengantin Banjar. Pelaminan pengantin Banjar. Apa yang ada aja? Iya, Kelambu apa? kelambu guci. Kan dulunya kan kene kelambu guci jar orang Banjar Bahari dah. Gila yang kayak gini kelambu guci. Iya. Kian bahari kayak gini juga lah. Ada sempat kayak ini aku ini di atas jam aku lagi ini. Dan di sekitar tahun berapa orang bakal kelambu guci ini ya? 70-an kayak ini ya lah. Tahun 70-an masih ada kayak ini. Ya, pakai kelambu guci nih. Iya. Kalau yang itu bang apa? Pelaminan Banjar. Pelaminan adat Banjar zaman dulu kan tuh pangeran-pangeran zaman kerajaan dulu. Yang masih pian namui zaman pian bahari apa di sini? Oh, kalau pelaminan Banjar ini sempat Jepang menemui ya Oh, kayak baju pengantin tuh bang? sempat menemui itu lagi masih anak-anak. Aku masih anak lah. Oke. Anakku kurang lebih 56 sudah umur, jadi sempat menemui itu pakaian itu nah. Ini tradisi antar jujuran orang Banjar. Kalau antar jujuran itu macam-macam yang dibawa. Jadi biasanya pengantin Banjar itu ini mandi-mandi. Apa
beberapa tempat ini menceritakan tentang tradisi pernikahannya orang Banjar. Kalau ini tradisi yang lain ada Ba'ayun Maulid atau Ba'ayun Maulud. Nah, ini masih banyak dilaksanakan di masyarakat Banjar, terutama di daerah Tapin, daerah Banjar juga di Masjid Sultan Suriansah juga melaksanakan. Sunat, tradisi pesunat orang Batamat Al-Quran. Ba'arwah itu tradisi orang tahlilan, haulan atau mengingat keluarga yang meninggal. Ini bagian dari upacara kematian, namanya Ba'arwah. Ini juga ada bagian sini, karena di Kalimantan Selatan itu tidak hanya orang Banjar tapi juga ada orang Meratus. Ini tradisi mereka ketika aruf. Ini peralatan-peralatan. Dagung, babun, lumba, kanong, kalampat, sarunai, pantai, patung. Ini macam-macam peralatan. Bagian sini bagian Dayak Meratus. Ini upacara Dayak Meratus. Nah, ini pemakaman kedua. Nah, biasanya ini dilakukan oleh orang Dayak Ngaju seperti Tiwah, dilakukan juga oleh orang Dayak Manyan. Ada juga mendulang intan, ini orang-orang Batak. Orang mendulang intan zaman dulu itu biasanya pakai jukung, pakai lenggang. Intan yang terkenal dari Kalsel itu intan Martapura, namanya intan Trisakti. Ini mata pencaharian buru-buru dan meramu, termasuk mencari burung, mencari iwak. Ini teknologi. Nah, ini pewasian ini banyak dikerjakan oleh orang-orang negara. Kalang hadangan juga ada di wilayah negara, wilayah HSU, wilayah Tanah Rawa. Nah, ini pandai besi. Nah, ini khas banget nih orang negara, pandai besi. Pandai besi orang negara itu harat-harat molah parang. Termasuk mandau-mandau yang ada punya orang Dayak itu kebanyakan juga dibuat oleh orang negara. Ini alat pertanian. Itu tajak namanya. Nah, ini ranggaman. Zaman dulu itu sebelum ada arit, sebelum ada komben, orang menggunakan ranggaman. Nah, waktu orang menggunakan ranggaman itu banyak pangarun datang ke wilayah Gambut, wilayah Anjir. Ini menganyam. Itu kupiah jangang. Ini topi kurun. Ini ada juga permainan.
rakyat Kalimantan Selatan. Nah, permainannya macam-macam. Bagian alat musik dan seni tari, seni pertunjukan, seni teater. Bagian bar. Nah, itu wayang. Terus kalau yang di sana itu ada ruang temporer. Temporer ini sekarang temanya tentang peradaban Dayak Kalsel. Terus yang cari tulang ikan paus di sana juga ada. Iya, tulang ikan paus. Karena mungkin kamu lihat di sana. Di sebelahnya ada ruang kain. Kain, tahu kain? Nah, kain-kain yang dari Kalimantan, terus juga ada kain-kain dari luar Kalimantan. Jadi ada kain dari Jawa, Sumatera, Papua, dan lain-lain. Dan yang terakhir di sana itu ada ruang keramik. Peradaban Dayak Kalimantan Selatan. Ini bukan rumah. Nama foto bang. Woi, jangan nolak. Aku nunggu ke sini. Sapundu. Ini pakaian kulit kayu. Biasanya Dayak-Dayak. Proses pembuatan kulit kayu. Tulang ikan paus. Giginya mana? Kok jangan Mandau Dayak. Tumpai. Nah, rambut tumpai laki-lakinya. Ini Dayak Abal. Dayak Abal ini di wilayah Tabalong sekarang sudah menghilang. Dayak Tabalong. Dayak Manyang.
orang Meratus. Kita pindah ke ruangan lain. Tajau. Yang mana ya? Nah. Motifnya ini bunga naga. Ini juga naga. Ini dinasti Tang, kita bisa lihat. Warna-warnanya monokrom. Dinasti Song. Dinasti Yuan. Warnanya khas banget, hijau-hijau. Mungkin dinasti Ming juga yang banyak ya di tempat kita. Ini banyak-banyak disimpan oleh orang. Bergambar naga, warnanya bermacam-macam. Dinasti Qing. Kalau gerabah lokal kita juga ada nih. Dapur negara. Nah, ini piring. Sini ruang keramik Nusantara, sama ini beberapa mancanegara kayak Jepang, Eropa, Timur Tengah. Kalau ini bagian sejarah, keramik bersejarah. Ini dari dinasti-dinasti, misalkan dinasti Ming, dinasti Han. Sini ini keramik Nusantara, upacara. Kita coba ke ruangan sebelah. Ini ruangan kain. Ini yang dari kulit kayu. Nah, ini tenun tabukan. Ini ada yang dari Bugis Pagatan, Mandar. Nah, ini sasirangan. Nah, ini Kalimantan yang lain. Ada Jawa, Sumatera, ada Sulawesi. Ini baju Bali, ada baju Maluku, Papua. Nah, yang paling terkenal di sini, nah ini. Pertama ini kain sasirangan katon belacu. Nah, yang ini yang keramat itu ini nih, kain sari gading. Oke, kita jalan-jalan ke luar.
Sebenarnya, Museum Lambung Mangkurat juga memiliki ruang lukis Gusti Solihin. Nama ini diambil dari nama maestro seni lukis asal Banua. Ruang ini menyimpan berbagai karya lukisnya yang menjadi bagian dari perkembangan seni rupa di Kalimantan Selatan dan Indonesia. Namun, saat Ulun berkunjung, ruang ini sedang ditata ulang sehingga belum dibuka untuk pengunjung. Selain itu, di bagian belakang gedung utama juga tersedia toilet dan kantin. Jadi, kalau Pian merasa haus atau lapar setelah berkeliling museum, Pian bisa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menikmati koleksi museum yang lain. Sekarang, Ulun akan mengajak Pian menuju ruang pamer terbuka yang menampilkan berbagai jenis jukung dan perahu tradisional. Setelah itu, kita akan mengunjungi salah satu ruang penting di Museum Lambung Mangkurat yang justru jarang didatangi pengunjung. Nah, ini namanya jukung tambangan. Tambangan. Kalau ini jukung sudur. Jukung sudur ini dia dari kayu dibelah dua. Ini beberapa jukung Banjar. Sekarang kita mau ke perpustakaan. Ruang penting yang Ulun maksud adalah perpustakaan Museum Lambung Mangkurat. Bisa dibilang inilah salah satu hidden gem di museum ini. Meski jarang disinggahi pengunjung, perpustakaan ini menyimpan koleksi buku, laporan penelitian, dan berbagai referensi penting tentang sejarah, arkeologi, serta kebudayaan Kalimantan Selatan. Oh ini katalog koleksi. Yang lawan museum Pak. Di sini Pak. Oh, ini buku koleksi museum lah. Ini koleksi museum kayak wayang Banjar sama gamelan. Candi Laras di sini juara rasanya Pak Ai. Di luar sana. Bukunya tentang apa aja sini, Bu? Yang di mana Pak? Yang di koleksi anu nih. Banyak Pak, sejarah tentang Kalimantan Selatan kayak gitu Pak, perjalanan darat. Boleh aja Pak dibuka. Perjalanan darat. Diambil kayak gini. Banjar. Sama upacara kehamilan dan kelahiran ada kayak gini-gini yang pokoknya yang berbau das kebudayaan Banjar gitu nah. Banyak Ibu biasanya yang datang ke perpus nih. Lumayan Pak, nggih. Kalau banyak tuh kada, cuman lumayan lah. Tapi banyak orang ke museum pada tahu pada ada perpusnya. Nah itu Pang Pak, karena perpustakaan kami ini taruhnya di atas ini. Ada Pang bangunan baru tuh nanti, tapi belum direalisasi lagi Pak, belum selesai. Bagi pengunjung museum yang belum tahu atau belum pernah ke perpustakaan Museum Lambung Mangkurat, boleh berkunjung. Di sini ada berupa buku-buku yang terbitan dari museum seperti koleksi museum, ada sejarah tentang Kalimantan Selatan, ada kesenian, ada syair-syair yang dibikin oleh Museum Lambung Mangkurat.
Ayo berkunjung ke museum. Museum di hatiku. Museum di hatiku. Museum di hatiku. Museum di hatiku. Salam museum, museum di hatiku. Nah, tadi di museum melihat apa aja? Melihat tulang paus, Lagi. melihat adat Banjar, dan melihat keramik dari Vietnam, dari Cina, dan dari Jepang. Yang di bawah apa lantai 1 melihat apa? Lihat uang, Ramai lah di museum. kami Berapa kali sudah ke museum? baru sekali. Yalah. Nah, sekarang pesannya Desan Kakawanan Ikam ajak supaya ke museum ya Pak. Boneka ke museum kami banyak. Buahnya lah daripada tamasya yang larang-larang, baik kita ke museum. Selain murah, ya murah aja sana kai ke museum nih. Cuman 5.000 yang dewasa dapat edukasinya pulang. Kawan melihat apa benda-benda zaman dulu tuh, nah sambil belajar. Bagus bang, ya. Nah kayak itu datangi ke museum lah. Nah, museum di hatiku. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.